Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Ivan Kristanto dengan NIM 23012013022 dari kelas IPT Ilmu Pemulihan Ternak B kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview materi praktikum ilmu pemulihan ternak yang meliputi heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Yang pertama yaitu materi heritabilitas. Heritabilitas merupakan suatu ukuran nilai kepentingan relatif antara pengaruh genetik dan lingkungan untuk suatu sifat pada suatu populasi, serta ukuran tersebut menunjukkan tingkat kesamaan penampilan antara anak dengan tetuanya. Heritabilitas disimbolkan dengan huruf H kecil kuadrat. Pada data perhitungan yang telah dilakukan, hasil perhitungan nilai heritabilitas berdasarkan data bobot lahir kambing boer yaitu bernilai 0,3614 dan nilai heritabilitas bobot sapi dari kambing boer yaitu 0,3091. Kedua data tersebut masuk ke dalam rentan nilai heritabilitas, yang mana standar dari nilai heritabilitas berada pada rentan nilai heritabilitas 0 hingga 1. Nilai heritabilitas dikategorikan menjadi 3 kategori, antara lain kategori tinggi, sedang, dan rendah. Yang mana kategori rendah apabila nilainya kurang dari 0,10. Kemudian apabila nilainya bersifat sedang yaitu berada pada rentan nilai 0,10 hingga 0,30. Dan apabila berada dalam kategori tinggi yaitu nilainya lebih dari 0,30. Faktor yang mempengaruhi nilai heritabilitas adalah besarnya ragam genetik dan lingkungan. Nilai heritabilitas dapat menurun apabila ragam lingkungan meningkat dan ragam genetik menurun. Begitupun sebaliknya, yang dapat menyebabkan nilai heritabilitas dapat meningkat. Selanjutnya pada materi kedua yaitu korelasi genetik. Korelasi genetik merupakan nilai yang menyatakan hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lain secara genetik. Hal ini sesuai pendapat Mahmud dan Tribudi pada tahun 2020 menyatakan bahwa korelasi genetik merupakan tingkat keeratan hubungan antara satu sifat dengan sifat lainnya. Perubahan sifat yang berkorelasi ke arah positif maupun negatif akan semakin tinggi apabila nilai korelasi semakin besar. Perhitungan korelasi genetik pada data yang telah saya buat yaitu bobot lahir dan bobot sapi kambing boer. Korelasi genetik menunjukkan nilai 0,9657. Hal ini tidak masuk ke dalam rentan korelasi genetik yang mana melebihi batas rentan. Hal ini dikarenakan selisih nilai heritabilitasnya lebih rendah daripada nilai standar heritabilitas. Sesuai pendapat Sulistyoningsih pada tahun 2017 menyatakan bahwa korelasi genetik merupakan suatu nilai yang menentukan keeratan antara satu sifat dengan sifat lainnya, yang mana secara genetik. Standar nilai korelasi genetik adalah min 1 hingga dengan plus 1. Perhitungan korelasi genetik berfungsi untuk menduga apakah ternak tersebut seleksi pertama yang akan diturunkan pada tetuanya berfungsi pada seleksi yang kedua. Menurut Kurnianto 2019 menyatakan korelasi genetik dibagi menjadi 4 kategori,
yaitu positif tinggi, positif rendah, negatif rendah, dan negatif tinggi. Pada data dummy yang saya buat, nilai korelasi genetik lebih besar dari rentan nilai yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Menurut Musliman 2013 menyatakan bahwa korelasi genetik yang berada di luar nilai semestinya disebabkan oleh rendahnya nilai heritabilitas dan umumnya memiliki nilai standar defisiasi dan koefisien korelasi dengan lingkungan yang besar. Selain itu, faktor yang mempengaruhi nilai korelasi genetik adalah jumlah data yang dianalisis, selanjutnya metode dalam menganalisis data, serta asal data tersebut. Selain itu, korelasi genetik juga dipengaruhi oleh faktor gen, yaitu gen pleotropik dan gen berangkai atau linked gen, yang muncul adanya korelasi genetik tersebut. Hasil korelasi genetik yang di luar rentang menandakan bahwa data tersebut tidak memiliki hubungan pada suatu sifat genetik. Hal ini diperkuat dengan pendapat Kurnianto pada tahun 2009 menyatakan bahwa korelasi genetik dengan simbol Rg merupakan hubungan antara sifat dengan sifat yang lain. Kemudian materi ketiga, repeatabilitas. Repeatabilitas merupakan derajat kemiripan atau kesamaan suatu sifat dalam suatu populasi individu yang akan berulang di masa yang akan mendatang. Repeatabilitas dapat diartikan sebagai parameter genetik untuk mengatur performa ternak dari produksi pertama sampai dengan produksi selanjutnya. Repeatabilitas dibagi menjadi dua, yaitu antar kelas dan dalam kelas. Repeatabilitas antar kelas merupakan suatu metode perhitungan nilai repeatabilitas yang dihitung menggunakan dua data hasil produksi. Sedangkan repeatabilitas dalam kelas merupakan suatu metode perhitungan nilai repeatabilitas dengan menggunakan lebih dari dua data hasil produksi. Hasil perhitungan nilai repeatabilitas yang saya dapat yaitu pada antar kelas diperoleh hasil repeatabilitas antar kelas bobot lahir kambing bor yaitu 0,1335, sedangkan hasil perhitungan dalam kelas memperoleh hasil repeatabilitas dalam kelas bobot sapi pada kambing bor yaitu sebesar min 0,0975. Nilai repeatabilitas tersebut tidak masuk ke dalam rentan nilai repeatabilitas, yaitu masuk ke dalam nilai repeatabilitas yang rendah karena nilainya kurang dari 0,2. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Kurnianto yang menyatakan bahwa nilai repeatabilitas berkisar pada nilai min 1 sampai dengan plus 1. Nilai repeatabilitas dikatakan rendah apabila bernilai kurang dari min 0,2, sedangkan nilainya 0 sedang yaitu 0,2 hingga 0,4. Sedangkan pada nilai lebih dari 0,4 dinyatakan kategori tinggi. Nilai pemulihan yang baik apabila nilai repeatabilitasnya lebih tinggi dibanding dengan nilai heritabilitas. Faktor yang mempengaruhi nilai repeatabilitas diantaranya adalah waktu, metode analisis data, jumlah data, dan faktor lingkungan. Menurut Awalia et al. Pada tahun 2019 menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi nilai repeatabilitas cukup banyak, yaitu diantaranya yaitu faktor waktu, metode analisis data, jumlah data, ternak, serta faktor lingkungan.
Selain itu, faktor yang mempengaruhi repeatabilitas yaitu faktor genetik dan lingkungan. Dari data di atas, nilai repeatabilitas di atas yaitu masuk ke dalam rentan rendah, sehingga data tersebut dikategorikan memiliki kualitas genetik yang rendah. Sekian penjelasan materi dari saya yang saya peroleh dari hasil perhitungan data dummy yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.